Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muniska Nema dengan NIM C1Channel 22053. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan materi yang berjudul Cara dan Sistem Pemungutan Pajak, Tarif Pajak, dan Fungsi Pajak. Baiklah, kita masuk yang pertama, yaitu penerapan perpajakan dan sistem pemungutan pajak di Indonesia. Pemungutan pajak di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu yang ada 4. Yang pertama ada Official Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang memungkinkan pihak berwenang dengan bebas menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atau pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak ini biasanya wajib pajak bersifat pasif dan hutang pajak hanya dapat digunakan setelah otoritas pajak mengeluarkan surat ketetapan pajaknya. Kelemahan sistem ini yaitu artinya fiskus menjadi sewenang-wenang dalam menentukan tarif pajak yang akan kita bayar, dan kekuasaan yang diberikan rentan terhadap KKN, lalu merugikan negara, serta banyak asumsi tentang pendapatan yang masuk ke dalam kantong pribadi fiskus. Nah, sistem ini saat ini di Indonesia itu tidak layak digunakan karena sangat bertentangan dengan azas. Selanjutnya yaitu semi self assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak seseorang ada di dua pihak, yaitu pihak wajib pajak dan pihak fiskusnya sendiri. Pada sistem ini, wajib pajak terlebih dahulu mengisi formulir dan menghitung besarnya penghasilan yang akan dibayar. Kemudian pemungut pajak melakukan koreksi dan menentukan besar pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Kelemahannya yaitu dari segi waktu dibutuhkan banyak waktu karena banyak tahapan-tahapan, dan juga secara ekonomis ini juga mengeluarkan lebih banyak biaya dibandingkan dengan sistem yang lain. Lalu selanjutnya yaitu full self assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif dalam mendaftarkan dirinya sendiri agar mendapat nomor pokok wajib pajak dan mengurus segala urusan perpajakannya secara mandiri sesuai dengan pengertiannya. Nah, sistem pajak ini melakukan kegiatan menghitung dan memungut pajaknya sendiri. Jadi kita buat NPWP dan kita melakukan sendiri kegiatan wajib pajaknya. Nah, self assessment ini memiliki kelebihan, salah satunya yaitu pemungutan pajak akan berjalan lebih efektif karena wajib pajak melakukan perhitungan secara mandiri. Yang keempat yaitu withholding system, yaitu sistem penentuan pajak yang didasarkan pada campur tangan pihak ketiga, bukan wajib pajak atau pegawai pajak, yaitu sebagai biro jasa yang mewakili kepentingan wajib pajak dan negara. Sistem ini biasanya digunakan oleh negara-negara maju di mana tingkat kesibukan masyarakat, penghasilan dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tinggi, sehingga membutuhkan pihak ketiga untuk menentukan besaran jumlah pajak yang harus dibayar. Pada negara-negara berkembang, sistem ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang memiliki tingkat aktivitas dan penghasilan yang relatif banyak.
terbesar. Selanjutnya yaitu ada tarif pajak di Indonesia. Yang pertama ada tarif pajak tetap, yaitu bisa disebut juga dengan regresif, adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Jadi dia konstan, tidak berubah-ubah. Yang kedua ada tarif proporsional, yaitu tarif yang presentasinya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Dengan begitu, seberapa besarnya jumlah objek pajak yang dikenakan pajak, presentasinya maka akan tetap. Lalu ada tarif progresif, yaitu semakin besar nilai objek yang dikenai pajak, maka presentasi tarifnya akan semakin besar pula. Artinya semakin besar nilai pajak, maka semakin besar pula tarifnya. Nah, pajak ini terbagi menjadi 3, yaitu tarif progresif tarif pajak progresif tetap, tarif progresif degresif. Nah, tarif pajak yang terakhir yaitu tarif degresif, yaitu nilai presentasinya semakin kecil jika nilai objek yang dikenai pajak semakin besar, atau presentasi tarif pajak ini akan semakin rendah ketika pengenaan pajaknya semakin meningkat. Nah, terbagi juga menjadi 3, yaitu degresif, tetap tarif, dan progresif tarif. Selanjutnya adalah fungsi budgeter, yaitu atau fungsi fiskal ini yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan pajak berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Nah, pajak ini sendiri berfungsi sebagai alat untuk memasukkan uang dari sektor rakyat ke dalam kas negara berdasarkan undang-undang. Sedangkan kalau fungsi reguleren, yaitu fungsi pajak yang secara tidak langsung dapat mengatur dan menggerakkan perkembangan sarana perekonomian nasional yang produktif. Adanya pertumbuhan perekonomian yang demikian, maka akan dapat menemukan objek pajak dan subjek pajak yang baru yang lebih banyak lagi, sehingga basis pajak meningkat lagi. Baiklah, itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.